Suara azan subuh menggema di kota Bukhara, pusat ilmu pengetahuan di timur. Di tengah kesejukan fajar, seorang anak kecil duduk bersila di depan tumpukan buku dan gulungan naskah. Namanya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Kelak dunia mengenalnya sebagai Ibnu Sina atau Avicenna di barat. Ayahnya, seorang pejabat dinasti Samanid, sering pulang membawa buku-buku dari perpustakaan istana. Suatu malam, ia mendapati anaknya membaca dengan serius di bawah cahaya pelita minyak. Sejak kecil, Ibnu Sina menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia belajar logika, matematika, dan filsafat dengan kecepatan luar biasa. Pada usia 10 tahun, ia sudah menghafal Al-Quran seluruhnya. Dan ketika para guru mengajarkan ilmu kedokteran, ia memahami bukan hanya teori, tapi juga jiwa manusia di balik penyakit. Usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mengobati pasien dengan penuh empati. Ia tidak hanya memeriksa tubuh, tapi juga menenangkan hati mereka. Ibnu Sina Said, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Ketenarannya, sebagai tabib muda tersebar luas. Hingga suatu hari, Amir Nuh bin Mansur, penguasa Bukhara, jatuh sakit parah. Para tabib istana gagal menyembuhkannya. Maka dipanggillah Ibnu Sina, pemuda kurus berwajah tenang itu, untuk mencoba. Di ruang istana yang penuh wewangian, Amir Nuh berbaring lemah. Para dokter tua berbisik tidak percaya ketika melihat anak muda datang membawa ramuan sederhana. Dengan sabar, ia mengamati detak nadi, warna kulit, dan nafas Amir. Ia menyimpulkan bahwa sang Amir menderita penyumbatan pencernaan akibat stres dan kelelahan. Setelah memberinya ramuan ringan dan menenangkan pikirannya dengan percakapan lembut, sang Amir berangsur sembuh dalam beberapa hari. Sebagai tanda terima kasih, Amir memberinya akses ke perpustakaan kerajaan harta pengetahuan yang tak ternilai. Di sanalah Ibnu Sina menemukan karya Aristoteles, Galen, dan banyak ilmuwan kuno. Berbulan-bulan ia habiskan membaca naskah berdebu di bawah cahaya lentera. Namun ada satu buku filsafat Aristoteles yang sulit ia pahami, meski telah dibaca 40 kali. Suatu hari, seorang penjual buku datang membawa karya Al-Farabi berjudul Penjelasan atas Filsafat Aristoteles. Setelah membacanya, Ibnu Sina tersenyum puas. Ibnu Sina, kini aku memahaminya. Tuhan membuka pintu ilmu bagi siapa yang bersungguh-sungguh mengetuknya. Sebagai rasa syukur, ia bersedekah dan salat 2 rakaat. Baginya, ilmu bukan hanya untuk kebanggaan, tapi ibadah. Ketika dinasti Samanid runtuh, Ibnu Sina meninggalkan Bukhara. Ia mengembara dari satu kota ke kota lain, Jurjan, Rey, Isfahan, hingga Hamadan. Di setiap tempat, ia menulis, mengajar, dan mengobati. Namun kehidupannya tak selalu tenang. Beberapa raja mengangkatnya sebagai menteri, tetapi iri hati dan intrik politik membuatnya sering dipenjara. Di penjara itulah, dengan secari kertas dan tinta terbatas, ia mulai menulis karya besar, Al-Qanun fi al-Tib, Kanun Kedokteran. Dalam Al-Qanun fi al-Tib, ia menulis, tubuh manusia bagaikan negeri kecil, dan tabib adalah pemimpinnya. Ia harus memahami warganya darah, hati, dan jiwa agar negeri itu sejahtera. Karyanya menjadi buku rujukan utama di universitas-universitas Eropa selama 6 abad. Sementara itu, dalam kitab Al-Sifah, ia menjelaskan hubungan antara akal, jiwa, dan Tuhan. Baginya, iman dan ilmu adalah 2 sayap yang membawa manusia menuju kebenaran. Menjelang akhir hayatnya, Ibnu Sina menderita sakit pencernaan berat. Namun ia tetap menulis dan mengajar murid-muridnya. Pada tahun 1037 Masehi, dalam usia 57 tahun, sang filsuf agung itu wafat dengan tenang di Hamadan. Ia dimakamkan di sana, dan hingga kini, makamnya menjadi tempat ziarah para pencinta ilmu. Ratusan tahun kemudian, nama Ibnu Sina tetap bersinar. Dari perpustakaan Andalusia hingga ruang kuliah di Paris, dari dunia kedokteran hingga filsafat modern, pemikirannya masih hidup. Sesungguhnya, jiwa manusia tidak akan pernah mati selama ilmu terus menerangi dunia. Begitulah Ibnu Sina, seorang anak dari Bukhara yang menyalakan pelita akal di tengah kegelapan zaman dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai jalan menuju Tuhan.